Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Ingwan dan memasuki part yang kedua, sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran, kita langsung saja menuju dari akhir cerita ini. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Malam semakin larut, suara jangkrik menemani mereka malam itu. Tidak butuh waktu lama, Mary sudah tertidur sementara Seni masih terjaga. Pagi-pagi sekali sepupunya sudah datang membawakan nasi kuning dan masak habang telur. "Enakan kak masakan mama?" tanya Mary. "Kenapa kak?" "Bukan kakak Mer tapi tante," ralat ibunya. "Kakak saja lah mah, lagi pula kak Seni masih muda dan cantik. Tidak pantas rasanya panggil tante," tolak Mary. "Mana bisa begitu Mer, tante Seni ini kan adik sepupunya mama." Seni hanya tersenyum menatap gadis itu. Saat mereka masih menikmati sarapan pagi, tiba-tiba terdengar suara ibunya berteriak dari dalam kamar. Diiringi suara teriakan sepupu Seni yang berteriak memanggil namanya. "Ibu Musen." "Astaga, kenapa lagi? Kok bisa begini?" tanya Seni seraya berusaha menenangkan ibunya. "Aku juga tidak tahu. Setelah aku mengganti pakaiannya tadi, ibumu langsung berteriak-teriak." "Cepat panggilkan mantri Mer," suruh Seni pada Mary yang berdiri di depan pintu kamar tanpa disuruh dua kali. Mary pun lantas berlari keluar rumah untuk menuju ke rumah Bu Mantri. Setelah berteriak-teriak, tubuh ibunya Seni mendadak tegang, matanya melotot ke atas. Tidak beberapa lama setelah itu, beliau terlihat seperti menahan nafas cukup lama sebelum kemudian menghela nafas seperti kesakitan. Seni menangis, pikirannya benar-benar kacau saat itu. Terdengar suara sepeda motor memasuki halaman, disusul suara Mary yang mengajak seseorang untuk masuk ke dalam. Bu Mantri mengecek keadaan ibunya Seni. Beberapa kali beliau memanggil-manggil nama ibunya Seni, namun tidak ada respon sama sekali. Bu Mantri menatap sepupunya Seni seperti mengisyaratkan sesuatu. Seakan paham dengan isyarat yang diberikan oleh Bu Mantri, sepupu Seni langsung keluar dari dalam kamar, dan tidak lama setelahnya orang-orang mulai berdatangan, membuat Seni paham akan maksudnya tersebut. Benar saja, tidak lama kemudian ibunya Seni mengembuskan nafas terakhirnya di pelukan Seni yang mengiringi kepergian sang ibu dengan linangan air mata. Singkat cerita, seusai pemakaman ibunya, Johan mengajak istrinya untuk pulang. Namun Seni tidak mau karena ia akan membereskan rumah ibunya terlebih dahulu dan membagi-bagikan pakaian milik ibunya pada orang-orang yang bersedia memakainya. Anehnya, meskipun ibu mereka sudah meninggal, saudara-saudara Seni tidak ada satupun yang datang. Mereka beralasan, ya ini itu, agar tidak dapat pulang. Ya, Seni tentu kecewa pada saudara-saudaranya. "Apa itu Mer?" tanya Seni pada Mary yang memegang benda mirip rumah kecil yang terbuat dari pohon kayu kenanga. "Entahlah, tadi ketemu di atas itu, sepertinya rumah-rumahan bekas kakak dulu ya." Seni mengambil rumah kecil seukuran kotak coklatos itu di tangan Mary. "Rasanya aku tidak punya mainan seperti ini," ujar Seni. "Kalau begitu buat aku saja ya kak," kata Mary. Seni terdiam, tapi ia merasakan getaran halus yang aneh ketika memegang benda itu. "Jangan Mer, taruh saja di tempat kamu menemukannya. Kakak rasa ini bukan benda yang bisa dimain-mainkan." "Maksud kakak ini rumah milik hantu?" tanya Mary tersenyum, berniat menakut-nakuti Seni. "Kalau benar itu rumah hantu, hati-hati, karena kamu yang duluan memegangnya," ujar Seni balik menakut-nakuti Mary. 2 hari kemudian, Seni dan Johan pun kembali pulang ke rumah mereka. Tapi entah kenapa semenjak pulang dari kampung, Seni merasa bagian tekuknya terasa berat sekali.
Kadang-kadang kakinya juga sakit bila berjalan. Bawaan hamil mungkin ya memang begitu sayang, jawabnya si istrinya Seni ini. Ya makanya kamu tidak usah kerja dulu, istirahat saja di rumah. Ya begitulah jawab Johan ketika Seni mengeluhkan sakit yang ia rasakan. Anehnya sakit di tengkuk dan kakinya tidak hilang meski sudah dipijit. Rasanya seperti tengah menggendong anak kecil, keluh Seni. Tidak hanya sakit tengkuk dan kaki, sungguh seminggu ini Seni juga bermimpi sangat aneh. Ia mimpi bertemu dengan perempuan yang mengelus perutnya dengan wajah datar, namun bibirnya menyeringai. Karena mimpi-mimpi itulah Seni menjadi agak penakut. Ia juga merasakan jika ada mata-mata yang terus memperhatikannya setiap saat. Seperti siang itu Seni baru saja terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat berkeringat dingin. Nafasnya pun tidak beraturan. Setelah sedikit lebih tenang, ia beranjak dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke dapur untuk membuat secangkir susu hangat. Saat ia kembali, HP-nya yang terletak di atas tempat tidur itu pun berdering. Namun ketika diangkat, panggilan itu mati. Ia melihat banyak sekali panggilan tidak terjawab dari sepupunya. Itu yang membuat saya penasaran apa ya kira-kira yang ingin dikatakan oleh sepupunya itu. "Halo," kata Seni ketika panggilan itu sudah terhubung. "Apa benar kau memegang rumah-rumahan kecil yang ada di rumah ibumu itu, Sen?" tanya sepupunya tanpa berpipu lagi. "Iya, memangnya kenapa?" Setelah mendengar jawaban Seni itulah terdengar suara sepupunya yang langsung memarahi Mary. Kemungkinan Mary ikut ibunya menelepon. "Itu rumah Kanti, rumah peliharaan keluarga ayahmu. Kanti bisa mengganggu jabang bayi yang di kandungan kamu, Sen. Kalau terlambat diberi makan, siapapun keturunan yang memegang rumahnya itu, dialah yang harus memberikan makan. Kau ingat anak saudaramu yang lumpuh dan yang cacat setelah itu?" Seni terdiam. Apa iya? Pikirnya. Kau tidak curiga kenapa anak-anak yang dilahirkan saudaramu bisa jadi seperti itu semua? Seperti anak yang dihasilkan dari pernikahan sedarah. Aku masih tidak mengerti. Ya itu karena ulah Kanti, Sen. Saudaramu sudah diganggu karena terlambat memberikan makan, dan itulah alasan ibumu melarang kalian semua kembali, ujar suara sepupunya. Ya benar-benar nyaring sekali. "Lalu aku harus bagaimana sekarang?" tanya Seni. "Dan sebelum terlambat kau harus memberikan makanan, karena Kanti akan terus menunggu di dekatmu hingga usia kandungan 7 bulan. Setelah memegang rumah itu, kau sudah seperti ataupun kau sudah pernah diberikan mimpi-mimpi aneh?" "Iya, aku sering bermimpi aneh. Ada perempuan yang mengelus-ngelus perutku, wajahnya datar dan bibirnya menyeringai menakutkan. Di bagian tengkuk serta kakiku akhir-akhir ini juga terasa sakit. Sudah dipijit dan dibawa ke dokter, tapi semuanya bilang baik-baik saja atau karena faktor kehamilan." "Dia ada di sekitarmu, Sen. Baiklah, besok aku akan pergi ke rumahmu," ujar sepupunya mengakhiri obrolan mereka. Seni semakin merasa ketakutan berada di rumah itu. Dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar, bertamu pada salah satu tetangganya. Tidak terasa hari sudah mulai sore. Seni pun berpamitan pada tetangganya untuk pulang. Namun sesamanya ia di rumah, Seni malah duduk diam di teras, yaitu di teras rumahnya sambil menunggu suaminya. Tidak beberapa lama suaminya pun pulang. "Maaf, aku agak terlambat hari ini, sayang. Di toko di sekitar tempat kerjaku tidak ada jual makanan yang kamu pesan, makanya aku mencari ke tempat lain," ucap Johan. Iya gak apa-apa. Maaf sudah merepotkanmu." Johan tersenyum lalu mengelus kepala istrinya. "Kamu sama sekali tidak merepotkanku. Ya kalaupun aku harus mencari pesananmu itu sampai ke bulan, aku akan tetap pergi mencarikannya." Seni tersenyum mendengar jawaban lucu suaminya. "Terima kasih untuk segalanya yang sudah kamu berikan. Tidak terbebas dan juga tidak terbalas jasa-jasamu karena sudah mengandung suriatku dan ya menemaniku di saat susah maupun senang."
Dan apa yang kulakukan untukmu itu karena kamu memang pantas mendapatkannya. Jangan pernah lagi menganggap kamu merepotkanku, lanjut suaminya seraya mengecup kening istrinya. Malam itu Seni masih tidak berani untuk tidur. Meskipun saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Ya, berkali-kali Seni bolak-balik di tempat tidur dan menonton film-film lucu untuk membuang rasa kantuknya. Namun tetap saja ia tidak bisa. Wajah perempuan itu seakan-akan melekat di ingatannya. "Kamu kenapa sayang?" tanya suaminya yang terbangun karena ingin buang air kecil. "Aku tidak bisa tidur." "Mungkin kamu kebanyakan minum kopi. Aku malah tidak menyentuh kopi seharian ini." Johan bergegas ke kamar kecil, lalu ketika ia kembali, Johan lantas merentangkan tangannya di atas tempat tidur dan menyuruh Seni untuk berbaring di lengannya. Akhirnya dengan begitu Seni mulai tertidur keesokan harinya. Menjelang pukul 3 sore, sepupunya dan Mary datang ke rumah Seni. Lama sekali sampainya. "Ya maklumlah Sen, kami naik angkutan umum bukan naik kendaraan pribadi." Seni tertawa, ia sedikit terhibur dengan kedatangan sepupunya itu. "Aku kesulitan tidur malam ini." Ya, bayangan perempuan itu terus-menerus muncul. "Kalau apa yang kamu katakan itu benar, aku ingin membuang inguan itu." "Sayangnya kau tidak bisa membuang inguan itu, Sen. Sampai kapanpun dia akan ikut dengan darah keturunan ayahmu. Dengan kalian bersaudara. Tapi untuk menghindari gangguannya, kau bisa memberikan dia makan." "Tapi aku tidak mau." "Ini bukan tentang mau atau tidak mau. Ini bukan pilihan, Sen. Tidak bisa dipilih." "Kau tahu saat Mary menceritakan itu, aku kehilangan kendali, Sen. Kupukul Mary, kumarahi dia. Tapi setelahnya aku sadar itu tidak akan merubah situasi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memberikan Kanti itu makan, agar dia tidak mengganggu bayimu." "Baiklah, sekali ini aku akan memberikan makhluk itu makan, itu pun demi anakku." "Tidak bisa hanya sekali, Sen. Yang aku tahu persembahan untuk Kanti diberikan pada usia kandungan 4 bulan, lalu 7 bulan, dan setelah melahirkan." Seni terperanjat kaget mendengar jawaban dari sepupunya tersebut. Ia tidak menyangka bila inguan itu sangat menyusahkan sekali. Memangnya keistimewaan makhluk itu apa ya? Kok sampai dipelihara segala sih? Menyusahkan, umpat Seni. "Aku juga tidak begitu tahu, Sen. Entah untuk apa orang tua-tua dulu memelihara makhluk seperti itu. Kalau buaya lebih mending, karena sedikit banyaknya berguna untuk kita. Tapi kalau Kanti ini, aku sendiri tidak tahu apa manfaat memelihara makhluk itu. Wujud Kanti itu seperti apa? Ya entahlah, ada yang mengatakan sosoknya mirip seperti kuntilanak, dan ada juga yang mengatakan sosok anak kecil. Aku juga tidak tahu, karena aku sendiri tidak pernah melihat penampakannya secara langsung. Jenis-jenis inguan-inguan itu ya seperti Kanti, Bima, hantu beranak dan sejenisnya itu hanya menyiksa bila terlambat diberi makanan," lanjut sepupunya. "Jadi kapan dia diberi makan?" "Kalau mendengar ceritamu tentang mimpi itu, kau harus cepat-cepat diberikan makanan ataupun memberikan makanannya. Ya karena dia sudah mulai mengganggumu kan? Tapi suamiku pasti tidak mau. Entahlah, sekarang aku bingung." Malam itu mereka makan bersama sambil mengobrol hangat. Johan tampak sangat senang dengan kedatangan keluarga istrinya tersebut. Berbeda dengan Seni yang terlihat muram dan banyak melamun. Ketika Mary dan Seni tengah menonton acara TV, Johan dan sepupunya Seni mengobrol di teras rumah. Sangat lama keduanya mengobrol dan kriet. Pintu kamar terbuka, Johan masuk dengan wajah tersenyum. "Kalau begitu masalahnya kenapa kamu tidak cerita?" tanya Johan tiba-tiba. Sepertinya sepupunya Seni telah menceritakan semuanya pada Johan sewaktu mereka mengobrol di teras tadi. Seni terdiam. Dia tidak dapat menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari suaminya itu. Hanya hela nafas berat yang terdengar. "Aku tidak marah dan tidak pun menolak melakukannya jika memang itu harus. Tapi kamu kan bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku sendiri pun rasanya masih sulit untuk percaya. Semenjak kejadian malam itu di kampungmu,
Aku benar-benar percaya kalau mereka itu memang ada. Keesokan harinya sengaja Johan pulang kerja lebih awal karena ia akan membantu istrinya untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan guna membuat makanan yang akan dipersembahkan malam itu. Pisang, rokok linting lengkap dengan simpa atau pinangan atau sekapur sirih, gula, kopi, uang logam, berbagai macam jenis kue, dan lain-lain selengkapnya. Beserta rumah ganti yang baru saja dibuat dari kayu kenanga. Semua itu disediakan di dalam wadah besar di dekat rumah ganti tersebut. Seni disuruh membuka rumah ganti yang baru itu dan mengatakan bahwa semua makanan yang sudah disediakan untuk Kanti tersebut merupakan penukar agar Kanti tidak lagi mengganggu Seni dan kandungannya. Lalu sepupunya itu membacakan sesuatu dan setelahnya rumah Kanti tersebut pun diletakkan di atas plafon rumah Seni dan benar saja. Setelahnya saat Seni tidur, ia tidak lagi memimpikan perempuan tersebut. Keesokan harinya sakit pada tengkuk dan kakinya pun sudah sembuh dalam waktu semalam. Besok kami akan pulang, Sen. Aku ingin berpesan kepadamu, jangan kamu ingat aku berkata seperti ini untuk mengekangmu. Tapi aku memang benar-benar peduli dan sayang terhadap kamu. Mulai hari ini jangan lagi tidur berbantalkan guling dan jangan merobek kain apapun. Jangan merebus telur dengan panci tertutup. Jangan menjahit pakaian, jangan makan jantung pisang, dan terakhir jangan keluar di waktu maghrib, ujar sepupunya itu. Memangnya kenapa? Bisa tolong jelaskan? Tanya Seni. Ini sebenarnya pantangan untuk semua ibu hamil. Jangan berbantalkan guling karena takut nanti saat lahir tubuh bayi terhalang di jalan keluar itu sehingga bisa membahayakan si ibu dan bayi. Jangan merobek kain karena nanti anak bisa sumbing. Jangan merebus telur dengan panci tertutup karena anak bisa bisu. Jangan menjahit karena nanti mata atau mulut anak bisa menyatu atau cacat. Jangan makan jantung pisang karena nanti bisa kena puyuh. Ya, semakin bertambah usia tubuhnya akan semakin mengecil. Dan yang terakhir itu seharusnya kamu tahu kalau ibu hamil sepertimu ini jangan pernah keluar waktu maghrib karena banyak makhluk halus berkeliaran. Ibu hamil akan jadi incaran mereka, sebab ibu hamil memiliki darah yang manis dan beraroma wangi. Seni mengangguk. Sebenarnya masih banyak lagi pantangan untuk ibu hamil yang harus dijalankan selama kehamilan, agar persalinan lancar dan normal, juga mendapatkan anak yang sehat tanpa cacat, lanjut sepupunya. Tapi kita kan sudah modern, kenapa harus ikut pemantangan seperti itu? Modern boleh, tapi pemantangan itu juga harus. Bukan hanya pemantangan di saat hamil, pemantangan juga dilanjut setelah melahirkan. Tapi pemantangan hamil dan setelah melahirkan tentu saja berbeda. Dan semua itu untuk kesehatan tubuh jangka panjang. Dalam keluarga kita harus berpantangan. Seni lagi-lagi mengangguk. Kamu paham sekarang? Iya, aku paham, aku mengerti. Dan aku berjanji akan selalu ingat pesan-pesanmu itu. Bukan hanya sekedar diingat ya, tapi harus dijalankan. Iya, aku janji. Rumah kembali sepi ketika saudara sepupu dan anaknya itu pulang. Seni berbaring di atas tempat tidur sambil membaca buku-buku novelnya. Tidak terasa hari berganti minggu dan minggu pun berganti bulan. Perut Seni sudah membesar dan ia sering merasa kesakitan di sekitar pinggang juga kaki. Tanpa kabar melalui telepon hari itu sepupunya Seni berkunjung kembali ke rumah Seni bersama dengan Mary. Kaget, senang bercampur menyambut kedatangan sepupunya itu. Kenapa tidak memberi kabar dulu kalau mau datang? Kan aku tidak ada persiapan untuk menyambut kalian. Sengaja Sen, bila aku kabarkan akan datang ke sini, pasti kau akan mempersiapkan macam-macam, seperti menyambut raja saja. Ya wajarlah. Yang datang kan sepupu dan keponakan kesayanganku ini. Seni langsung menelpon suaminya minta dibelikan berbagai macam makanan ringan dan lain-lain. Sen, usia kandunganmu sudah 7 bulan bukan? Di usia kandungan seperti ini, kamu harus mandi-mandi dan memberikan Kanti makanan lagi. Untuk itu aku datang kemari. Iya, aku tahu. Di hari apa sebaiknya kita lakukan itu?
Besok kita persiapkan dulu Sen, karena di 7 bulan ini makanan Kanti pun semakin banyak. Seni menghela nafas panjang, meski agak kesal dengan ingguan tersebut, tapi Seni tidak bisa membantah keesokan harinya. Sepupunya Seni menyiapkan semuanya sendiri. Di dalam wadah besar itu ada kelapa muda, kelapa tua, beras pulut, telur ayam kampung, rokok linting, simpa, berbagai macam kue, juga olahan dari daging ayam kampung, hati ayam, dan juga koin-koin logam mulai dari 100 hingga 1000 rupiah. Banyak sekali ya ternyata, kata Mary. Iya, makanannya jauh lebih dari yang kubayangkan, ujar Seni. Malam harinya mereka pun memulai persembahan makanan itu kepada Kanti. Rumahnya yang di atas plafon juga diturunkan. Semuanya berjalan lancar seperti waktu pertama dulu, dan keesokan harinya dilanjut lagi dengan mandi-mandi 7 bulanan. Semuanya juga dilakukan oleh sepupunya itu. Terakhir kali memberi makanan Kanti itu ketika anakmu lahir, setidaknya di usianya 40 hari. Tapi kau akan datang ke sini lagi kan? Aku akan datang, pasti akan datang, jawab sepupunya. Terima kasih ya, aku tidak tahu andai kau tidak ada. Entah bagaimana aku saat ini. Kau saudara aku, Sen. Lagi pula, kau itu kan tidak punya orang tua lagi. Tidak ada yang menegur-negurkan dan juga menjagamu. Jadi aku sebagai saudaramu harus mengambil peran untuk menjagamu itu. Seni terharu, ia meneteskan air mata. Bahkan saudara kandungnya saja tidak mau ambil peduli kepadanya. Dan sepupunya ini hanyalah sepupu, tapi bagi Seni sepupunya ini jauh lebih baik dari saudara kandungnya. Nanti setelah aku lahiran, kalian menginap lama-lama di sini ya. Iya, hari-hari Seni kembali sepi. Setiap hari ia habiskan hanya untuk membaca buku-buku dan sedikit-sedikit mengerjakan pekerjaan rumahnya. Usia kandungannya kala itu sudah menginjak 9 bulan. Tinggal menunggu hari untuk persalinan, dan kebetulan hari itu Seni merasakan perutnya sangat sakit. Ia segera menelepon suaminya, namun tidak ada jawaban. Mungkin karena suaminya sedang sibuk bekerja. Akhirnya Seni memberikan teriakannya, atau ya lebih tepatnya berteriak meminta tolong pada tetangganya. Untung saja tetangga Seni sangat cepat respon. Tetangga-tetangga Seni itulah yang membawanya ke klinik bersalin. Tetangga yang lain menunggu di depan rumah Seni yang tidak terkunci untuk menjaga rumah sekalian, menunggu kedatangan Johan. Johan yang baru akan beristirahat, tapi setelah melihat notifikasi panggilan dari istrinya itu pun langsung izin pulang. Setibanya di rumah, ia dikagetkan dengan keberadaan para tetangganya di depan rumah. Pikirannya sudah kemana-mana saat itu, tapi akhirnya Johan bisa bernafas lega setelah tahu alasan tetangganya berkumpul. Cepat-cepat ia menyusul istrinya ke klinik bersalin yang dikatakan oleh salah satu tetangganya tadi. Sesamanya di klinik, rupanya anak mereka sudah lahir. Maafkan aku ya sayang, aku tidak sempat mendampingimu melahirkan anak kita, ucap Johan. Semenjak kepulangan istri dan anaknya ke rumah, Johan selalu memberikan perhatian lebih terhadap istrinya. Bahkan ia juga menyewa orang untuk membantu istrinya di rumah. Aku bisa sendiri mengerjakan semuanya, yang. Tidak, kamu jangan mengerjakan apapun. Aku tidak ingin kamu sakit, kamu lelah. Kamu sudah sangat sakit dan lelah saat melahirkan anak kita. Jadi sekarang kamu harus full istirahat. Anak mereka juga sangat sehat sekali. Ketika 1 bulan usia bayi mereka, Seni berkali-kali mencoba menelepon saudara sepupunya, tapi tidak pernah tersambung. Kemana kira-kira mereka? Padahal janjinya akan datang di hari anaknya Seni lahir. Tapi sudah 1 bulan lebih seperti ini, mereka belum juga datang. Hari pemberian makan untuk Kanti pun semakin dekat. Dan berumnya lagi, Seni sama sekali tidak mengerti tata cara memberikan makan Kanti tersebut. Selama 2 kali pemberian makan itu pun selalu sepupunya yang mengerjakan. Tangisan bayi memenuhi rumah pasangan Seni dan Johan. Sudah 2 hari ini anak mereka rewel, digendong, dipeluk pun sudah. Tapi bayi itu tetap menangis hingga wajahnya memerah. Mereka kewalahan menenangkan bayinya. Bahkan Seni dan juga Johan pun tidak cukup tidur dibuatnya.
Berselang beberapa menit tertidur, anak itu pun akan menangis lagi. Begitulah seterusnya sampai Seni menjadi emosi. Kepalanya yang sakit ditambah lelahnya menjadi ibu yang mengurus bayinya tanpa tidur, membuat Seni tanpa sengaja berkata kasar pada bayinya yang memicu perkelahian antara ia dan juga Johan. Aku tahu kau lelah, dan aku pun sama. Selama 2 hari ini kita tidak bisa beristirahat dengan waktu yang cukup karena anak kita rewel terus. Tapi itu bukan berarti kau bisa mengumpat seenaknya pada anak. Ingat, kau ini seorang ibu. Apa saja yang keluar dari mulut seorang ibu untuk anaknya adalah doa, bentak Johan. Seni menangis sesungguhkan. Suara isak tangisnya pun beradu dengan suara tangis anaknya. Seni menyesal karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal kehadiran anak itulah yang ia tunggu-tunggu selama ini. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu pada anak, dan aku minta maaf sudah membentakmu seperti itu tadi. Sekarang kau istirahatlah dulu, biar aku yang menemaninya, ucap Johan. Sekitaran pukul 4 subuh ketika Seni terbangun hendak memberikan susu pada anaknya. Ia tampak kaget dan syok melihat keadaan bayinya yang sudah terbujur kaku. Dengan bibir membiru, anaknya sudah meninggal. Seni histeris membangunkan suaminya yang tertidur tidak begitu jauh dari tempat tidur anak mereka. Johan terduduk, wajahnya seketika berubah antara sedih dan tidak percaya, dan brak, Seni ambruk. Banyak para tetangga berkumpul untuk membantu juga menguatkan Seni, dan juga Johan yang tampak sangat terpukul dengan kepergian anaknya itu. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Seni jatuh sakit setelah anaknya dimakamkan. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan dengan wajah yang menyeringai itu menggendong anaknya dan berjalan menjauh. Seni berteriak-teriak memanggil-manggil perempuan itu. Ia memohon-mohon agar perempuan itu mengembalikan anaknya. Namun ketika ia terbangun, Seni hanya melihat ruangan kamarnya. Hari itu, tepat 2 bulan setelah anaknya meninggal, Seni memutuskan untuk pulang kampung menemui sepupunya. Ia merasa kesal pada sepupunya itu, dan Seni beranggapan anaknya meninggal karena ulah dari sepupunya yang tidak menepati janji untuk datang ke rumah sewaktu bayinya baru lahir. Namun sesampainya di kampung, Seni sangat kaget melihat keadaan sepupunya yang sakit parah. Kata Mary, ibunya kapuhunan sewaktu memanen padi. Kaki sepupunya itu membiru dan tidak bisa digerakkan lagi. Itulah sebabnya ia tidak bisa datang ke rumah Seni. Bahkan mereka tidak bisa mengabari Seni dikarenakan HP satu-satunya milik sepupunya itu pun itu sudah dijual untuk berobat. Seni ikhlas dengan semua yang terjadi pada dirinya. Setelah kejadian itu, ia juga sudah tidak bisa hamil lagi. Entah karena apa, mungkin juga masih ada hubungannya dengan Kanti tersebut. Berkali-kali ia mencoba, tapi hasilnya tetap negatif. Hingga akhirnya Seni memaksa Johan untuk beristri lagi, agar suaminya itu bisa mempunyai keturunan. Meski awalnya menolak, namun karena paksaan dari Seni, akhirnya Johan mau menikah lagi. Itu pun Seni yang memilihkan calon istri untuknya. Singkat ceritanya, setelah melahirkan anak pertamanya dengan Johan, wanita itu meninggal 2 bulan setelah melahirkan, dan Senilah yang kemudian merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Anak itu tidak pernah kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, meskipun hanya ibu sambung. Tentang Kanti tersebut, Seni sudah tidak pernah mengurusnya lagi, walaupun kadang-kadang ia sering hadir di mimpi Seni. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak 2 part yang sudah saya bacakan. Nah, untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini ya teman-teman. Buang yang buruk dan ambil saja yang baik-baiknya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.